saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mencoba mereview yang namanya Ancestor, salah satunya yang memang bukan salah satu, hanya satu-satunya Ancestor yang memang bisa bersih-bersih. Ancestor lain tidak ada yang bisa. Itu apa namanya? Namanya adalah Sandirte Spellbound. Bisa disebut dia adalah rival atau duo ya, bukan rival sih, duo ya. Duo jadi di combo itu sangat bagus sekali. Sama Ancestor. Bukan satu sinergi tim. Beda, kalau sinergi tim itu berfungsi sebagai menaikkan basic attack di statusnya, entah power, strength, penambahan darah, stamina dan speed dan lain-lain ya. Itu hanya saja rarity A dan 2 rarity M. Itu adalah sinergi tim. Kalau Sandirte dengan Justin Justice itu bukan sinergi tim tapi combo duo ya. Itu bagusnya bisa dibilang duo Justin Justice dengan Sandirte Spellbound. Kenapa saya bilang seperti itu? Justin Justice bisa awakening kalau dia diberikan efek double damage, boost damage ataupun efek hater untuk si Justin Justice-nya ya. 5 kali diberikan seperti itu, Justin Justice langsung awakening mendapatkan efek Pierce ya. Kalian tahu sendiri trait paling bagus itu adalah trait Pierce, trait paling overpower. Sedangkan si Sandirte dia bisa awakening itu kalau dia memberikan ataupun salah satu rekan timnya memberikan efek ke dirinya sendiri atau ke pokoknya ke rekan tim, efek positif entah double damage, boost damage, regenerasi ataupun efek hater. Nah itu nanti akan termasuk awakeningnya si Sandirte. Jadi selagi Justin Justice pakai skill yang bisa menambahkan double damage, boost damage, Sandirte ikutan awakening recharge. Dan juga kalau Sandirte memberikan double damage dan boost damage ke rekan tim, ke Justin Justice, nah itu juga Sandirte-nya juga ngikut awakening. Jadi nanti bareng awakeningnya dan sama-sama 5 kali ya. Jadi nanti barengan. Kita nanti coba di Dengwon, kelamaan ya kalau di Dengwon. Mungkin dicoba di push trophy sekalian ya, Sandirte Spellbound dan juga Justin Justice ini ya. Kita review tipis-tipis dulu untuk Sandirte-nya. Sandirte Spellbound ya. Satu-satunya Ancestor yang bisa bersih-bersih hanyalah Sandirte. Ini solusinya. Kalau kalian nyari Ancestor yang bisa bersih-bersih ya memang dia cuma spesialis itu ya. Kalau kalian nyari Ancestor lain yang bisa bersih-bersih nggak ada support. Hanya bisa memberikan efek-efek negatif ke musuh, efek tortur, efek kontrol, efek seperti debuff. Kalau efek buff nggak ada kecuali si Sandirte. Nah itu Sandirte Spellbound. Skill yang pertama, skill 1, 2, 3, 4 ini menurut saya sangat bagus sekali karena memang untuk awakeningnya sendiri ya. Awakeningnya bisa bersih-bersih juga ini untuk skill-skillnya. Untuk awakeningnya dia mendapatkan efek Pierce sama seperti JJ juga. Pokoknya itu hampir kembarannya JJ ya, Justin Justice. Kita bahas mulai dari era. Dia eranya adalah Historia, masih termasuk era terbaru. Kalau kalian tonton video saya di tahun 2025 ya, ini termasuk era terbaru. Jadi sangat-sangat disarankan ya. Hanya saja ini seharusnya sinergi timnya dia adalah Dorville dan Wizard. Hanya saja itu kurang bagus nanti. Lebih bagus dikombo dengan JJ, Justin Justice kalau menurut saya. Dia akan lemah terhadap elemen natur dan elemen kegelapan. Jadi kalau si Sandirte Spellbound ini sebisa mungkin kalian bawa tanker buat melindungi Sandirte-nya. Kenapa? Sandirte itu darahnya tipis karena dia memang support dan skill-skillnya itu nggak ada yang bisa memberikan efek-efek debuff musuh kecuali memberikan efek kontrol ke musuh ya. Nah itu, dan dia spesialis bersih-bersih kurang lebihnya ya. Kalau rekan tim kita kena penyakit seperti tortur, efek kontrol ataupun efek debuff dia bisa ngebersihin. Untuk evolving trait yang pertama ini sangat overpower sekali. Dia mempunyai dodge area, dimana dodge area ini bisa mengabaikan serangan semua musuh, buat semua musuh yang bertipe multiple enemies, untuk semua musuh juga pukulannya ya. Contohnya seperti apa sih bang? Nah, Sandirte Spellbound kalau dipukul oleh musuh dengan kerusakan seperti mana? Kerusakan seperti nah seperti ini ya, multiple enemies ya, seperti ini. Kalau Sandirte dipukul oleh skill seperti ini, multiple enemies ya, seperti ini. Ini kan multiple enemies semuanya skillnya. Nah itu dia bisa kebal 2 kali.
Setelah itu tetap masuk, kecuali si Sandirte mendapatkan giliran 2 kali juga. Nah, itu bagus lagi untuk skillnya. Kenapa skillnya bagus? Karena skillnya ada yang mendapatkan ekstra giliran, ya. Skillnya ada yang mendapatkan ekstra giliran. Mana tadi ekstra giliran? Nah, ini ya, mendapatkan ekstra giliran. Dimana dia kalau mendapatkan giliran 2 kali, untuk dodge areanya bisa ngisi lagi, ya. Stacknya bisa ngisi 2 kali lagi. Jadi dia bisa mengabaikan terus untuk serangan yang bertipe multiple enemies. Itu yang menurut saya bagus sekali. Nah, untuk level 110 dia langsung mempunyai hardened, yaitu peluang waktu dipukul musuh bisa meleset, ya. Peluangnya berapa? 20%. Jadi kalau memang keterangannya miss, nggak ada tortur, nggak ada efek kontrol, nggak ada kerusakan yang masuk, nah itu berarti kalian lagi beruntung, 20%-nya lagi menyala, ya, seperti itu. Kalau dia level 130, 20%-nya naik menjadi 35%, makanya trade-nya menjadi tauk. Level 140 ke atas dia mendapatkan bulwark, di mana 35% naik menjadi 50%. Jadi kalau sudah disampai di sini 140 ke atas, semua monster musuh kalau mukul si Sandirte Spellbound itu hanya memiliki 50% peluang waktu dipukul musuh bisa masuk, ya, dan 50%-nya meleset, ya, antara itu. Jadi nanti bisa dikombo dengan skill-skill yang bisa memberikan efek daze, efek sunburn, pokoknya yang menurunkan akurasi seperti daze, sunburn, sunstorm, hellfire, ataupun minor blind dan lain-lain, ya. Pokoknya yang menurunkan akurasi itu termasuk combo-combo trade seperti ini. Ya, kalian bisa combo si Sandirte Spellbound ini dengan JJ, karena JJ juga punya trade tauk, ya. Ataupun seperti Cerberus itu punya tauk juga, ataupun si Maximus Astrum dia punya bulwark juga, ya. Itu bagus, pokoknya di combo-combo seperti itu. Nah, untuk combo skillnya ya yang tadi daze, minor blind dan lain-lain. Trade kelima level 150 dia langsung memberikan efek random positif untuk semua rekan tim di awal giliran. Jadi Sandirte Spellbound ini karena dia support, ya, dia memerlukan speed yang tinggi, kecepatan ini tak sarankan pakai level 10 minimal. Nah, Sandirte nanti bisa di awal giliran langsung mendapatkan giliran sendirian. Maksudnya sendirian itu giliran pertama, ya. Dia langsung mendapatkan giliran pertama dan mengaktifkan efek random positif efek. Dia langsung menyebarkan efek positif acak untuk semua rekan tim, entah itu double damage, triple damage, boost damage, regenerasi darah, ataupun kebal tortur yang versi efek positif, double stamina pool, damage proteksi, pierce, ya. Pokoknya efek positif yang warna hijau di bawah bar stamina rekan tim kita itu ada namanya efek positif. Hanya saja ini acak, ya, acak. Bagus sekali menurut saya. Nah, apalagi dia memang spesialisnya adalah support yang bisa memberikan efek positif ke rekan tim dan bisa membersihkan. Skill yang terbaik menurut saya, yang kurang lebihnya yang tak pakai seperti ini. Ini bisa bersih-bersih, bisa juga memberikan efek buff ke rekan tim, ya. Jadi skill 1 dia menghilangkan semua efek kontrol yang dimiliki oleh salah satu rekan tim. Contoh dia bersama JJ. Kalau JJ kan nggak punya kebal kontrol, dia semisal terkena seperti freeze, mega freeze, stun, mega stun, VR, mega VR, baby reservasi, mega baby reservasi, possession, corruption, dan juga versi meganya, itu kan ngerepotin. Jadi bisa dihilangin dengan skill pertama, ya. Selagi dia ngebersin, selagi dia mengisi awakeningnya Sandirte dan juga awakening JJ, ya, itu bisa bersih-bersih plus memberikan efek penambahan kerusakan. Jadi memang disebut duo, ya, karena memang itu bisa bersih-bersih, bisa awakening bareng, bisa juga memberikan efek awakeningnya, recharge-nya itu bareng-bareng juga. Nah, itu makanya disebut duo, ya. Ini bagus sekali menurut saya. Dia juga bisa mendapatkan ekstra giliran, ya. Setiap dia mendapatkan giliran, nah itu bisa memberikan efek buff. Nah, skill kedua dia bisa memberikan efek double damage untuk salah satu rekan tim dan juga menghilangkan semua efek negatif, yaitu termasuk tortur, efek kontrol, dan juga efek debuff. Nah, bisa dibedakan, ya. Skill 1 dia cuma menghilangkan efek kontrol, ya. Skill kedua dia menghilangkan semua efek negatif. Kalau skill keempat ini dia memberikan efek artefak hater untuk semua rekan tim, dan juga menghilangkan semua tortur, hanya tortur, efek debuff dan efek kontrol tidak, ya. Jadi ini memang bagus sekali dikombo dengan JJ juga karena skillnya itu sangat-sangat pas. Kalian tahu sendiri JJ itu elemennya light dan JJ lemah terhadap metal.
Jadi kalau kalian tahu artefak itu seringnya berelemen metal. Jadi nanti JJ kalau dipukul dengan elemen metal itu kan lemah. Nah, jadi di combo dengan skill artefaknya. Biar kalau JJ mukul ke musuhnya, artefaknya itu keterangannya strong atau kerusakannya dikalikan 2,5 atau 3 kali lipat. Ya kalau hater itu 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Itu bagus sekali. Menurut saya itu memang combo yang sangat-sangat pas. Jadi kalau kalian punya Sandirte, punya JJ, saya sangat-sangat sarankan untuk dijadikan satu tim. Nanti dikasih tanker satu, entah Adalet atau Cerberus, dimana Adalet atau Cerberus itu sekarang menduduki kasta yaitu yang namanya tanker terbaik ya. Jadi ya itu menurut saya dikombo dengan itu ya. Ini Serambi dia memberikan artefak hater itu juga menambah awakeningnya Sandirte dan juga JJ, itu terhitung semuanya ya. Dan dia juga sekalian bersih-bersih, itu yang bagusnya. Skill ketiga, dia bisa memberikan efek random mega control untuk satu musuh saja. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek kontrol ya. Nah, untuk yang pertama contoh si Sandirte Spellbound ini kita coba sekalian lah ya di sini. Sandingin sama JJ boleh ya. Mana JJ saya tadi? Kumprutkan nanti bijinya. Nah, kayak gini saja. Aduh, ini malah pencet apa itu? Sorry. Nah, ini Cerberusnya diganti Adalet saja karena memang tanker nomor 1 dipegang oleh Adalet ya. Nomor 2 dipegang oleh Cerberus. Itu yang terbaiknya. Nah, gini saja. Nah, kita coba si Sandirte dikombo dengan JJ. Cocok apa tidak? Cocok sekali menurut saya. Fight saja. Aduh, ini yang bikin saya males ya. Terkena apa? Terkena efek Demonic Pack. Dimana Demonic Pack ini dia memberikan efek cursor countdown ya di awal giliran. Dan bersih-bersihnya JJ untuk efek debuff itu cuma satu skill ya. Nah, ini skill kembali saja, kelamaan ya nanti terangin ya. Tak close saja. Ini bisa menang, ini seharusnya saya bisa menang. Hanya saja kelamaan nanti saya. Dan saya nggak ada niatan untuk nge-push trofi ya. Biarin. Nah ini artefak ya. Pas sekali yang mau tak jelaskan. Kenapa artefak itu sangat-sangat merepotkan untuk JJ? Karena elemennya metal itu JJ lemah terhadap elemen metal ya. Kalian tahu artefak itu kemungkinan metalnya kan metal semuanya kan yang artefak. Nah, itu ya. Jadi si JJ ini akan lemah terhadap metal. Dan si Sandirte bisa memberikan efek artefak hater, dimana kalau JJ ini memberikan kerusakan ke artefak ini, nanti kerusakannya akan 3 kali lipat ya, biar cepat mati ngebunuhnya. Nah, ini skill pertama. Ini si Sandirte kalau memberikan efek positif ke rekan tim, itu kan dia menambahkan efek ya, awakeningnya. Jadi si JJ, sedangkan JJ ini harus mendapatkan efek positif dari rekan tim yang untuk JJ sendiri dia langsung awakening juga. Contoh, saya memberikan efek positif ke JJ. Nanti si awakeningnya si Sandirte dan JJ akan bertambah 1 bareng. Kalian bisa lihat. Nah, awakening plus 1 JJ-nya. Sandirte-nya juga awakening plus 1. Nah, itu kenapa disebut duo. Dan juga bisa bersih-bersih juga karena memang si JJ itu nggak kebal kontrol. Si Sandirte bisa menghilangkan efek kontrol, bisa memberikan efek artefak, dimana artefak ini juga menghitung awakeningnya juga. Ini dua-duanya kalau saya pakai artefak hater, ini bisa menghilangkan semua efek tortur untuk semua rekan tim dan juga hater untuk semua rekan tim. Coba lihat. Itu JJ langsung awakening plus 1. Si Sandirte juga awakening plus 1. Ya, sama-sama awakeningnya 5 kali. Maksudnya itu 5 kali awakening baru bisa awakening kayak gitu. Keduanya awakening semuanya. Nah, itu memang disebut combo sekali ya. Nah, terkena VR it's okay. Saya bisa bersih-bersih nanti. Hanya saja nggak tak bersihin karena memang untuk ini tak fokuskan untuk JJ-nya ya. Difokuskan untuk JJ-nya awakening ya. Jadi ini reviewnya untuk Sandirte, bukan untuk si Adalet ya. Biar si Adalet mati, entah menang atau kalah ya nggak tahu ya. Nah, dia punya space time. Seharusnya saya belum bisa mukul karena memang stamina saya habis ya. Reliknya JJ tidak tak kasih. Oh iya, tadi reliknya si Sandirte juga belum tak kasih saran ya. Double healing aman, double regenerasi, biarin saja. Nah, reliknya bisa ngisi stamina, itu yang menurut saya jos sekali. Ini ya, ini contoh kan dia punya efek negatif si Adalet. Nah,
Bunny Nightmare, karena si Adalet ini punya efek torture resistan, jadi tidak masalah. Mending ke JJ saja double damage nya ya. Jadi nanti JJ nya awakening plus 1, Sandirte nya juga awakening plus 1. Kalian coba lihat. Nah, sama-sama awakening ya. Itu sudah recharge 3 kali awakening. 3 kali. Terus ngasih daze, biarin. Ini tak percepat dulu karena memang gilirannya musuh ya. Si Sandirte nya harusnya ngisi stamina lagi karena memang reliknya tak fokusin buat ngisi stamina. Dan skillnya musuh ternyata ada yang bisa memberikan efek cursed countdown itu dari relik ya. Efek. Nah, ini dia sama-sama memberikan efek booster saat kanan kiri awakening ya. Nah, awakening plus 1, awakening plus 1, nanti awakeningnya bareng. Ini sudah 4 kali awakening, maksudnya prosesnya keempat. Nah, ini bisa memberikan efek kontrol karena memang musuhnya artefak ya, jadi nggak usah. Sekarang JJ awakeningnya itu bisa memberikan efek Pierce. Sama-sama Pierce untuk kanan kirinya. JJ awakening dan ini juga awakening. Coba lihat. Nah, JJ nya awakening, dia juga awakening. Nah, itu makanya disebut combo sekali ya. Hanya saja ini artefak getternya belum nyala, jadi nanti kerusakannya nggak terlalu sakit menurut saya ya. Nah, ini kalau artefak getternya nyala, ini bisa mati semuanya bisa mati ya. Hanya saja langsung tak pakai saja biar nggak kelamaan, karena memang ini reviewnya untuk si JJ ya, bukan untuk si reviewnya untuk Sandirte, bukan untuk si JJ ya. Saya cuma memberitahu karena si awakeningnya itu sama-sama duo ya. Pokoknya di combo itu sangat bagus sekali menurut saya. Adaletnya entah ngapain itu, nyembuhin darah saja kayaknya ya. Kasih penyembuhan darah. Kau bisa nyembuhin darah nggak? Oh, bisa mukul juga dia ternyata. Darahnya penuh lagi. Nah, ini sama-sama skill awakeningnya itu dia mendapatkan Pierce dan juga damage mirror. Jadi nanti kalau dia dipukul oleh musuh, dia langsung dikembalikan skillnya ya. Sama efek-efeknya juga, torture, efek kontrol, efek debuff itu dikembalikan semuanya ke musuh kalau memang memukul atau memberikan kerusakan ke si Sandirte Spellbrood. Dan dia punya Pierce sama-sama juga. Si JJ juga awakeningnya Pierce juga ya. Jadi menembus semua pertahanan. Kalian tahu untuk try terbaik sekarang dipegang oleh Pierce ya. Paham sendiri. Nah, ini skill keduanya kan bisa menghilangkan semua efek negatif, sedangkan JJ ini terkena efek penyakitan yaitu cursed countdown, dimana dia langsung mati kalau memang tidak dibersihkan habis ini ya. Dibersihkan saja kan bisa hidup kembali, hidup sehat ya, hidup sehat sekali. Ini dikasih artefak hater boleh, ini boleh sih. Nah, sama-sama awakening pokoknya, tenang saja. Artefak haternya sudah masuk. Nanti ini kerusakannya akan sakit sekali untuk JJ nya. Kalian lihat, jadi strong ya, strong sekali everybody, jeblar mati ya. Itu memang bisa dibilang duo lah pokoknya, itu dua orang itu ya, is the best motherfucker ya, itu artinya. Semuanya awakening dong punya saya. Kita langsung pakai saja awakeningnya si Sandirte ya. Yang pengen tahu, dia bisa memberikan efek kerusakan masif urutan keempat, berelemen magic untuk semua musuh, setelah itu menghilangkan semua stamina musuh ya. Ini efeknya, nyembur jigong seperti biasa. Bagus sekali. Kita bahas untuk reliknya ya, karena reliknya tadi keskip, saya lupa ya. Kalau runnya tetap full kecepatan ya, itu yang bagus untuk si Sandirte Spellbrood ya. Oh ya, skill 3-nya si Sandirte ini tadi karena memang keskip juga ya. Skill 3, dia memberikan efek mega kontrol untuk satu musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek kontrol biasa satu giliran. Kalau mega kontrol itu 2 giliran ya itu. Nah, Sandirte Spellbound ini yang tak pakai untuk reliknya itu penambahan stamina ya, penambahan stamina. Memang saya ada
Untuk bentuk tongkat ini ancestral ada, hanya saja staminanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk semua rekan tim. Jadi lebih powerful pakai si Muk Staff menurut saya ya. Kalau untuk si ini apa namanya ini Supreme Amulet ini saya fokuskan untuk memberikan efek time stop ke musuh ya. Jadi kalau kalian mau contoh silahkan, kalau enggak ya mungkin ada yang terbaik silahkan komen di bawah ya, yang terbaik itu apa ya. Ini yang tak pakai, jadi Supreme Amulet, Muk Staff, terus runnya level 10 3 biji warna kuning semuanya ya, itu yang menurut saya yang paling bagus ya. Segini saja untuk si review Sandirte, sangat-sangat tak sarankan di combo dengan JJ. Mungkin satunya nanti tankernya dikasih seperti Adalet ataupun Cerberus ya. Segini saja, terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah like, share, dan komen ya. Saya pamit undur diri. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.